Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan yang dimana Koperasi Damai Sejahtera yang berlokasi di Jalan Damai, Kota Medan, menggugat anggotanya sendiri, yaitu Ibu Pera, di mana dalam gugatannya Koperasi Damai Sejahtera benar-benar tidak memiliki ajas kekeluargaan dan gotong royong. Bayangkan Koperasi Damai Sejahtera menggugat anggotanya dari pinjaman pokok 48 dan sudah pernah dibayar oleh Ibu Pera, dan Koperasi Damai Sejahtera menggugat anggotanya harus membayar bunga denda pokok bunga sebesar 160 juta dengan secara cash, kalau tidak agunan yang dimiliki oleh anggotanya yang dimiliki oleh suami Ibu Ferawati Sembiring, yaitu berupa tanah sekolah, akan dilelang dengan sebelum ada keputusan yang tetap itu dalam gugatannya. Artinya benar-benar luar biasa perbuatan tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera, menunjukkan bahwa Koperasi Damai Sejahtera bukan adalah koperasi yang menetapkan ajas kekeluargaan dan gotong royong. Padahal koperasi itu adalah produk asli ekonomi Indonesia, yang dimana hanya ajas koperasi lah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana perekonomian Indonesia sebenarnya dikelola dengan ajas kekeluargaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera, menggugat anggotanya Ibu Ferawati Sembiring dari pinjaman pokok yaitu 48 juta, dipaksa diwajibkan membayar 160 juta secara cash. Kalau tidak dibayar, maka lahan agunan yang diberikan oleh Ibu Ferawati Sembiring yang atas nama suaminya yang berupa sekolah akan diminta dilelang. Jadi saya selaku pengacara Ibu Pera juga benar-benar mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, bahwa saya benar-benar salut kepada Majelis Hakim. Gugatan tersebut ditolak. Saya ulangi sekali lagi, gugatan tersebut ditolak. Memang sepantasnya gugatan itu ditolak. Ada beberapa hal yang saya katakan kepada kita semua, rakyat Indonesia harus paham apa sebenarnya koperasi. Banyak koperasi yang memiliki izin dari Kementerian Koperasi, berlindung atas izin Kementerian Koperasi, berlindung atas kegiatan perekonomian berasaskan kekeluargaan, tapi fakta dan perbuatan tindak tanduknya dalam menjalankan bisnisnya bahkan melebihi daripada bank-bank swasta, bahkan melebihi daripada rentenir itu sendiri. Kita perhatikan baik-baik. Apabila ada orang meminjam dengan rentenir dan sudah dibayar beberapa uang, kemudian suatu saat orang yang minjam itu kepada rentenir tidak sanggup membayar, masih banyak rentenir saya lihat hanya mau menerima pokoknya saja dan sedikit bunganya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera benar-benar melebihi dari rentenir. Bayangkan pinjaman pokok Ibu Pera 48 juta, dipaksa membayar 160 juta. Padahal Ibu Pera juga sudah pernah membayar sekitar 10 juta. Makanya saya katakan, apa yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera adalah melebihi daripada sebagian tindakan rentenir. Kalau rentenir itu kadang-kadang mau dia menerima hanya pengembalian pokoknya saja dan sedikit bunganya. Tapi apa yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera dalam gugatannya menurut saya melebihi daripada rentenir.
Dan saya salut kepada hakim majelis yang memeriksa perkara gugatan tersebut bertindak secara adil dan menolak gugatan tersebut. Ini kita bahas ya, apa yang telah dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera kita bahas ya. Aturan-aturan yang dilanggar oleh Koperasi Damai Sejahtera yang berlokasi di Jalan Damai, Kota Medan. Ini ya beberapa aturan yang dia langgar. Aturan yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Saya ulangi sekali lagi, apa yang dilanggar oleh Koperasi Damai Sejahtera yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Yang kedua, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 garing POJK 03 garing 2020 kebijakan restrukturisasi. Jadi apa yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera dalam gugatannya itu melanggar tiga poin yang dimana Indonesia ini adalah negara hukum. Seharusnya segala sesuatu yang berbadan hukum harus taat dengan hukum. Tapi apa yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera telah melanggar tiga poin. Yang pertama yaitu tentang bunga. Tentang bunga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2003, itu bunga itu maksimal ya. Maksimal, bayangkan maksimal. Bunga itu tidak lebih dari 2% per bulan. Saya ulang sekali lagi, bahwa bunga itu tidak lebih dari 2% per bulan. Tetapi di dalam gugatan yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera, mereka mengakui bahwa mereka menerapkan bunga kepada kliennya 2,5% per bulan. 2,5% per bulan. Bayangkan mereka kelebihan 0,5%. Jadi tentang kelebihan ini saya sudah melaporkan hal ini kepada Kementerian Koperasi melalui surat saya, dan mudah-mudahan Kementerian Koperasi menanggapinya ke Dinas Koperasi Sumatera Utara. Sampai sekarang belum dibalas, dan saya sudah laporkan juga ini ke Polda Sumut tentang bunga ini. Siapa tahu ada diduga kuat tentang pajak penghasilan. Saya nggak tahu, cuma saya selaku pengacara, naluri saya mengatakan bahwa ini saya laporkan. Dan saya akan melampirkan juga putusan daripada Pengadilan Negeri Medan tentang ditolaknya gugatan daripada koperasi tersebut. Kemudian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 POJK 03 2020 yang dimana pada saat itu pada masa COVID. Pada masa COVID bahwa pemerintah telah meminta kepada seluruh lembaga keuangan untuk mengutamakan kebijakan restrukturisasi. Kenapa Ibu Pera tidak diberikan restrukturisasi pada masa COVID tersebut? Dan itu menjadi pertanyaan bagi saya, makanya saya sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini menolak gugatan tersebut. Karena pada saat itu COVID, pemerintah meminta bahwa seluruh lembaga keuangan harus memberikan kebijakan restrukturisasi. Karena pada saat itu hampir semua bisnis keuangan itu macet. Jadi 3 poin ini yang dilanggar oleh Koperasi Damai Sejahtera. Kemudian apa yang lagi oleh ajas yang dilanggar oleh Koperasi Damai Sejahtera itu ajas koperasi. Ajas koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu ajas koperasi adalah ajas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Bagaimana mungkin Koperasi Damai Sejahtera meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang mana Ibu Vera meminjam 48 juta, sudah dibayar mungkin sekitar 10, dipaksa membayar 160 juta. Dan ini merupakan suatu pelanggaran ajas koperasi, ya. Dan karena itu saya sangat hormat atas putusan Majelis Hakim Medan yang menolak gugatan ini. Kemudian melanggar ajas perekonomian Indonesia. Jadi sebenarnya ajas perekonomian Indonesia itu sangat cocok dengan koperasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Koperasi Damai Sejahtera setelah melanggarnya? Apalagi yang dilanggar oleh Koperasi Damai Sejahtera yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2899 KPDT 94 bahwa bunga didenda dan kredit macet harus berhenti saat dikatakan macet. Jadi ketika Ibu Pera sudah macet, bunga dan bunga denda itu tetap diterapkan oleh Koperasi Damai Sejahtera.
Oleh karena itu, saya mohon kepada Polda, saya sudah memberikan dumas dan saya sudah membuat laporan agar memeriksa para pengurus daripada Koperasi Damai Sejahtera, khususnya ketuanya dan penasihat hukumnya. Salam dari saudara saya, terima